Hai, selamat datang di Cactus Iden Channel. Di video kali ini, aku bakalan bahas tentang novel seri Kinsogi. Yang seperti kita tahu, volume 21-nya baru saja rilis pada tanggal 1 Maret kemarin. Dan karena full novelnya baru akan keluar beberapa hari lagi, aku bakalan bahas dulu tentang beberapa bocoran dari novel ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Oke, kita mulai pembahasan dari judul novel seri Kinsogi volume 21 ini yang berjudul Dragon's Familiar. Dan dari sini kita bisa menebak bahwa di volume ini akan mengungkapkan beberapa misteri yang masih belum terpecahkan sebelumnya. Dan benar saja, dalam daftar chapter ada chapter yang berjudul Misteri Para Transcendent dan juga Kerabat atau Bawahan. Ya, seperti yang kita tahu, pada volume-volume sebelumnya sudah disebutkan beberapa informasi mengenai Transcendent, tetapi meskipun belum lengkap. Dan akhirnya, pada volume 21, misteri tentang apa itu Transcendent akan segera diungkapkan. Dan juga, jika kita melihat cover volume 21, kita akan bisa melihat seorang karakter loli baru, dan juga penampilan terbaru dari Ryo. Kemudian, untuk pembahasan selanjutnya, kita mulai dengan bocoran dari prolog dan chapter 1-nya. Dalam prolog, kita diberitahu bahwa di bagian barat laut wilayah Gumo ada seorang gadis yang tinggal di gubuk yang terletak di atas gunung tak berpenghuni setinggi 10.000 meter. Dan gadis itu sudah tinggal di sana selama hampir 1000 tahun. Namun, meskipun sudah melewati waktu yang cukup lama, karena suatu hal tubuh dan pikiran gadis itu masihlah tidak tumbuh. Yang akhirnya membuat gadis itu nampak seperti masih berusia 10 tahun. Gadis itu tinggal sendirian dan dia pergi ke desa terdekat hanya untuk membeli barang kebutuhannya saja. Tetapi meskipun sudah berulang kali melakukan itu, dia masih tidak memiliki teman atau seseorang yang bisa dekat dengannya. Namun meskipun begitu, perasaan kesepian masihlah tidak terlalu menyakitkan bagi dirinya karena dia masih memiliki misi dari seseorang yang dia anggap sebagai tuannya. Mana misi itu adalah untuk melindungi orang-orang yang tinggal di sekitar gunung. Bagi gadis itu, kata-kata tuannya adalah sesuatu yang mutlak karena bagi gadis itu, tuannya adalah orang yang terkuat dan paling terhormat di dunia ini. Tetapi pada suatu hari tuannya itu pergi untuk mengakhiri pertempuran yang ada di dunia ini. Dan benar saja pertempuran itu benar-benar berakhir. Namun entah mengapa tuannya itu tidak kunjung kembali. Gadis itu sangat percaya kepada tuannya. Tetapi gadis itu juga tahu bahwa ikatan khusus tuan pelayannya sudah menghilang. Yang mana itu berarti dia telah kehilangan sosok penting yang bahkan dianggap sebagai dewa. Sebenarnya, sebelum kepergian tuannya itu, tuannya sempat mengatakan bahwa si gadis boleh melakukan apapun yang dia suka setelah pertempuran berakhir. Bahkan, tuannya juga berharap bahwa gadis itu akan memiliki teman. Tetapi ternyata gadis itu menolak dan dia mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan semua itu karena dia akan selalu bisa bahagia selama dia bisa terus melayani tuannya. Dan karena itulah gadis itu meminta tuannya untuk kembali dengan selamat. Baik tuan dan dirinya adalah seseorang yang tidak memiliki teman. Tetapi bagi gadis itu, tuannya adalah satu-satunya orang yang menjadi tuan keluarga dan ayahnya sekaligus. Kemudian, meskipun sudah 1000 tahun berlalu, gadis yang bernama Sora itu masihlah mengingat hari-hari di mana tuannya mengakhiri pertempuran. Meskipun semua orang yang mengetahui itu sudah melupakannya. Bahkan, jika legenda tentang bagaimana tuannya melindungi wilayah Gumo masih ada, orang yang benar-benar tahu kebenarannya sudahlah mati. Dan tinggal hanya Sora saja yang mengingatnya. Dan dia terus menjalani kesendiriannya di sudut dunia yang dilindungi oleh tuannya. Namun, setelah sekian lama, tiba-tiba ikatan tuan pelayan yang dulu sempat terputus akhirnya muncul lagi. Dan Sora yang menyadari ini langsung melihat ke arah astral sambil mengatakan nama tuannya. Kemudian untuk chapter 1, cerita akan dilanjutkan setelah berakhirnya pertempuran antara Ryo dan Erika. Pertempuran itu sangatlah luar biasa, dan bahkan kekuatan benturan yang dipancarkan sudah melampaui dari pemahaman manusia. Namun tak lama setelah itu, suasana benar-benar berubah, dan tidak ada tanda-tanda dari pertempuran lagi. Melihat itu, Latifah yang berada di sana kemudian bertanya tentang siapa orang yang sedang bertempur. Tetapi tidak ada seorang pun yang berada di sana yang bisa menjawab pertanyaan Latifah. Tidak ada orang yang tahu, bahkan mereka tidak bisa mengingat kejadian apapun sebelum pertempuran ini terjadi. Semua orang memang mengetahui bahwa ada pertempuran di depan mereka. Tetapi saat mereka mencoba mengingat apa yang terjadi, pikiran mereka seolah-olah tiba-tiba menghilang. Bahkan pertempuran besar yang mereka lihat sebelumnya mulai terlihat seakan-akan mereka baru saja bangun dari mimpi. Semua gadis terus memikirkan siapa orang yang bertarung di depan sana. Karena dari lubuk hati yang terdalam, mereka merasa bahwa orang itu adalah orang yang penting bagi mereka.
Dan tanpa sadar saat memikirkan itu, mereka pun mulai melangkah menuju ke tempat pertempuran sebelumnya. Tetapi mereka kemudian dihentikan oleh Raja Francois. Karena menurut Raja Francois, mereka saat ini tidak memiliki alasan yang logis untuk pergi ke sana. Terlebih, mereka juga belum tahu apakah pertempuran itu sudah berakhir atau belum. Dan karena itulah, Raja Francois hanya ingin beberapa orang saja yang pergi untuk melakukan penyelidikan. Tetapi para gadis menolak hal itu. Meskipun alasan mereka tidak logis, namun mereka masih tetap ingin pergi ke sana. Sementara itu, di sisi lain, Rio menghapus pedang yang masih menancap pada jantung Erika. Dan sesaat setelah itu, Rio pun terjatuh akibat dia kehabisan tenaga. Namun, Aisyah yang berada di sampingnya langsung menopang tubuh Rio dan mengatakan bahwa Rio tidak boleh memaksakan dirinya lagi. Mengingat Rio baru saja menggunakan kekuatan transendental. Mendengar itu, Rio pun menjadi cukup terkejut. Tetapi Aisyah kemudian mengatakan bahwa dia akan menjelaskan semuanya nanti. Tetapi untuk saat ini, Aisyah menyuruh Rio untuk tidak bertemu dengan yang lainnya terlebih dahulu. Menanggapi itu, Rio lalu bertanya apakah tidak akan masalah jika dia meninggalkan yang lainnya sekarang. Yang mana hal itu dijawab oleh Aisyah bahwa itu tidak masalah. Menurut Rio, Aisyah pasti memiliki alasan untuk melakukan ini. Jadi, Rio memutuskan untuk percaya kepada Aisyah. Dan lalu, setelah pulih, Rio kemudian membekukan tubuh Erika dan langsung menyimpannya. Dan langsung menyimpan tubuhnya. Serta Rio kemudian terbang menjauh ketika para gadis sedang menuju ke arahnya. Tetapi pada saat itu juga ada sebuah pilar cahaya yang muncul di sana. Yang mana pilar cahaya itu memiliki bentuk yang sama dengan sihir teleportasi yang memanggil pahlawan dulu. Melihat itu, para gadis pun menjadi bingung. Sementara Satsuki dan Latifah mengatakan apakah ada pahlawan baru yang sudah dipanggil. Dan ternyata setelah mereka mendatangi pusat pilar cahaya itu, ada Masato dan Putri Liliana. Masato memegang pedang untuk melindungi diri. Tetapi setelah melihat Miharu dan yang lainnya, dia pun menurunkan pedangnya dan bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Setelah itu, Satsuki langsung menjelaskan keadaannya, di mana mereka melihat pertempuran besar yang telah terjadi. Namun, entah mengapa mereka tidak bisa mengingat apapun. Dan karena Masato tiba-tiba berada di sana, Satsuki lalu menanyakan apakah Masato mengetahui sesuatu tentang ini. Yang tentu saja, Masato menjawabnya bahwa dia tidak mengetahui apapun. Karena sebelum dia dan Putri Liliana berpindah ke tempat ini, mereka masih mengobrol di dalam istana kerajaan Sentostella. Dan lalu setelah memikirkan semuanya, Charlotte mencuriga bahwa Masato mungkin telah menjadi pahlawan baru. Mengingat pilar cahaya dan pedang unik yang dipegang Masato saat ini. Dan benar saja, saat Masato menyuruh pedang itu untuk menghilang, pedang itu langsung bisa menghilang. Yang mana itu berarti pedang Masato adalah senjata ilahi. Kemudian karena mereka masih bingung dengan semua situasi ini, mereka kemudian memutuskan untuk kembali dan melanjutkan pembicaraan di dalam kamp perkemahan. Namun entah mengapa mereka masih merasakan perasaan yang mengganjal. Dan Miharu serta yang lainnya merasa ada sesuatu yang penting di tempat mereka saat ini. Jadi karena itulah mereka membagi tim menjadi dua, di mana beberapa orang akan tetap tinggal untuk menyelidiki daerah itu. Sementara sisanya akan kembali ke dalam kamp perkemahan. Dan lalu karena bocoran novel masih cuma prolog dan chapter 1, kita lanjutkan pembahasan dengan membahas beberapa ilustrasi yang cukup menarik. Yang pertama adalah ilustrasi dari penampilan Rio, yang saat ini memiliki warna mata merah. Tidak hanya itu, dalam ilustrasi ini digambarkan dengan Rio yang memakai topeng dan baju yang cukup berbeda dengan yang dia kenakan sebelumnya. Dan juga perubahan ini mungkin disebabkan akibat kekuatan Dewa Naga yang sudah dibangkitkan oleh Rio. Warna mata sudah jelas berubah, tetapi admin masih belum dapat info tentang warna rambut Rio. Apakah berubah menjadi putih permanen atau hanya karena dia masih menggunakan artefak? Dan lalu ilustrasi yang selanjutnya adalah karakter Sora. Seperti yang dijelaskan di prolog sebelumnya, Sora adalah gadis yang menjadi pelayan dari Ryuo atau Raja Naga sebelumnya. Dalam penggambarannya, Sora memiliki tubuh loli serta sepasang tanduk pada kepalanya. Ya, meskipun masih digambarkan sebagai pelayan atau orang yang mengikuti Ryuo, namun bisa saja Sora menjadi harem baru Rio. Kalau teori dari admin sih, Sora ini kira-kira bakalan jadi saingannya Latifah. Ya, pikirannya saja masih digambarkan 10 tahun, padahal umur aslinya lebih tua dari nenek-nenek. Lalu, ilustrasi selanjutnya adalah pertemuan antara Renji dengan Hiroki. Apakah kedua orang ini akan bertarung? Ya, kita nantikan saja dari full novelnya. Tapi ini ya, kalau beneran berantem, mana yang menurut kalian bakalan yang menang? Lalu, ilustrasi yang menarik lainnya adalah Putri Christina dan juga Putri Flora, di mana ada sebuah cincin putih yang digambarkan di atas mereka. Apakah ini adalah tanda salah satu putri ini menikah karena ditinggal Rio?
Ya, kita masih belum tahu. Tetapi ada teori bahwa cincin itu berhubungan dengan sesuatu yang dikatakan Charles pada volume 12, yaitu ketika Charles ingin mengambil sesuatu yang didapatkan Christina dari raja. Dan kemungkinan hal itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan suksesi tahta. Yang lalu, ilustrasi yang cukup menarik lainnya adalah senyum menjengkelkan dari Takahisa. Dan apakah ini adalah tanda-tanda Ryo akan kena NTR? Ya, itu bisa saja terjadi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Untuk pembahasan cerita secara detailnya akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terus dukung channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.